Oke, selamat datang di channel Cara Gue. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, kita akan berbincang santai dengan Bang Donald Faris. Beliau ini merupakan aktivis anti korupsi juga, kemudian lawyer di salah satu sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Bang Donald. Yang Sehat Bang ya? alhamdulillah sehat. Oke Bang, jadi kan ini kan saya kasih pengantar dikit Bang soal kegelisahan teman-teman pengacara lainnya ini Bang. Mereka saya perhatikan begitu banyak kekecewaan yang muncul, semacam di PHP-in Bang sama pasal 158 Undang-Undang Pilkada ini. Nah, terkait dengan soal ini, gimana menurut Abang soal pasal 158 Bang? Saya pikir kegelisahannya lebih luas daripada hanya kegelisahan pengacara, karena konteks pengacara tentu profesi profesional. Lebih daripada itu sebenarnya kegelisahan tentu ada pada pasangan calon, tim sukses, partai politik, dan bahkan masyarakat secara lebih luas dalam konteks perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Karena bagaimanapun hasil pilkada, hasil putusan MK tentu berdampak kepada masyarakat secara lebih luas. Nah, jadi menurut saya kita harus meninggikan sudut pandang bahwa dampaknya itu beyond hanya seorang profesi advokat, tetapi lebih kepada masyarakat secara lebih luas. Nah, saya berpikir Mas Alung dan kawan-kawan yang juga seorang advokat, terlepas di mana posisi kita sebagai pihak pemohon, apakah pihak terkait, tapi memang secara jujur kita merasakan proses persidangan di MK cenderung lebih kepada proses formil. Di pilkada di 2020 ini, di tahun 2021 setidaknya MK memproses lebih dari 130 perkara. 90 lebih diantaranya itu dalam beberapa hari belakangan sudah ada putusan dan ketetapan MK yang mayoritas atau bahkan hampir keseluruhannya itu tidak memenuhi syarat disebabkan karena persoalan ambang batas 158. Bagi masyarakat, 158 itu adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di mana pemohon harus melewati batasan dari perolehan suara tertentu baru dia bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Singkat kata, kalau selisih itu lebih dari batasan yang diperbolehkan dalam ketentuan 158 Undang-Undang Pilkada tersebut, maka kemudian legal standingnya bermasalah secara hukum. Implikasi hukum di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa tidak masuk ke pemeriksaan pokok. Padahal itu adalah elemen yang paling penting untuk menentukan ada atau tidaknya kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Karena tidak mungkin di permohonan si pemohon dan pihak pemberi keterangan, pihak terkait akan bisa menjelaskan itu secara lebih komprehensif. Justru di ruang pembuktian itu akan menjadi momen emas untuk menunjukkan kecurangan tersebut atau tidak. Sementara secara lebih luas kita melihat tadi dari aspek pembuktian di MK, tapi dalam praktek kontestasi pemilihan kepala daerah, pada akhirnya orang akan berpikir lakukan kecurangan sebanyak mungkin, perbesar jarak margin sehingga ambang batas tidak terpenuhi, kuasai lembaga pengawas pemilu. Itu menjadi rumusan yang paling ideal untuk menentukan lolos atau tidaknya di Mahkamah Konstitusi nantinya. Kalau itu yang menjadi rumusan, perbesar kecurangan sebanyak mungkin, singkat kata satirnya, kalau curang jangan setengah-setengah lah, gitu, kira-kira. Dan kemudian kuasai lembaga penyelenggara pemilu. Mengapa pengawas pemilu menjadi penting? Karena kalau kita lihat di persidangan MK, pengawas pemilu sering dijadikan alat konfirmasi sudah terpenuhinya atau tidak peran-peran pengawasan. Padahal kadang-kadang problem penyelenggara pemilu ada di pengawas itu sendiri. Betul. Jadi ini adalah dampak kepada kontestasi. Kalau kita mau sebut 158 punya dampak kepada perselisihan hasil di MK, di mana fakta-fakta itu tidak dibuka,
Sementara di sisi yang lain, dia juga punya dampak kepada kontestasi itu sendiri. Jadi orang sudah berpikir jahat sejak dalam proses tahapan penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Maka dalam konteks ini, demokrasi kita menjadi terjebak kepada hal-hal yang sifatnya formil. Demokrasi berkualitas dan demokrasi substansial akan semakin sulit untuk bisa dikejar. Oke Bang, selain daripada itu Bang, apa mestinya gimana Bang desain ke depan itu biar demokrasi kita memiliki kualitas yang lebih tinggi, kemudian keadilan substansif lebih lebih mudah tercapai segala macam. Posisi 158 mestinya seperti apa Bang dalam konteks perselisihan hasil ini Bang? Menurut saya ditiadakan ketentuan pasal itu. Ditiadakan. Biar MK kemudian menelaah secara formil dan secara material nantinya di dalam persidangan. Toh tidak semua orang yang akan berpikir maju ke MK. Bagi pasangan calon pun maju ke MK kan bukan tanpa biaya gitu kira-kira. Betul. Jadi orang tentu akan berpikir penting atau tidak maju ke MK. Jadi menurut saya penting revisi undang-undang pemilu. Justru menurut saya tidak tepat wacana pemerintah bersama DPR yang tidak akan melanjutkan revisi undang-undang pemilu. Justru revisi undang-undang pilkada pemilu salah satunya berkaitan dengan 158 menjadi sebuah kebutuhan terhadap demokrasi. Jadi saya garis bawahi kebutuhan terhadap demokrasi yang substansial. Nah, kadang dalam posisi apapun kadang-kadang orang bisa diuntungkan dan kadang-kadang orang bisa dirugikan. Demokrasi semestinya memberikan keuntungan kepada seluruh orang. Oke, jadi mestinya 158 ditiadakan berarti Bang? Mestinya ditiadakan. Ataupun tidak perlu lagi digunakan dalam pilkada ataupun pemilu selanjutnya ya? Iya betul. Jadi ini karena akan terjebak kepada persoalan administrasi, mendorong orang melakukan kecurangan sebanyak mungkin, bukan justru mencegah orang melakukan kecurangan. Semestinya undang-undang mendorong orang mencegah melakukan kejahatan. Anggaplah kalau misalnya ditiadakan kan ada juga anggapan, wah berarti semua pasangan calon itu memasukkan semua permohonan mereka ke MK. Saya pikir tidak akan seperti itu ya. Ini akan natural saja. Ada yang berpikir jaraknya terlalu jauh sehingga nggak perlu. Ada yang berpikir legowo menerima kekalahan. Ada yang berpikir melakukan rekonsiliasi politik setelah itu. Opsinya akan banyak menurut saya, sehingga tidak perlu dibatasi. Disitulah penting menurut saya, pilkada itu memang dibagi per termin. Tidak mungkin pilkada serentak nasional untuk dilakukan di 2024. Karena juga ini menyangkut keterbatasan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara berkaitan dengan ini. Jadi pilkada punya penjadwalan yang 3 atau sampai 4 kali waktu di dalam satu siklus pemilu menurut saya menjadi sesuatu yang sangat rasional untuk mengelola jadwal dan mengelola perselisihan khususnya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Oke, pesan terakhir buat 158 sama demokrasi ke depan Bang. Kira-kira pesan penting apa yang harus kita taati kira-kira begitu Bang? Ubah 158, berikan kewenangan kepada MK untuk memeriksa formil dan material, sudah selesai itu saja. Menurut saya sudah banyak informasi, para politisi di DPR tentu lebih paham limitasi dan keterbatasan dan dampak politik dari 158 ini. Hanya saja memang belum punya etikat untuk melakukan perubahan itu. Itu yang menurut saya yang ditunggu tidak oleh advokat. Ini pandangan yang keliru kalau hanya advokat, tapi ini adalah pandangan yang mewakili penggiat demokrasi, penggiat pemilu dan bahkan masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Bang Faris atas waktu dan pencerahannya Bang. Sehat selalu Bang, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.